Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Minister tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian dah. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian harapkan. Amin. Di kesempatan kali ini kembali Mendes Tarot untuk fun readings ya, menghibur kalian ya dengan berhalu-halu. Ya, dengan prediksi-prediksi dengan media kartu tarot di sini ya. Dimana di sini Mendes sudah siapkan 3 pilihan, diantaranya mawar orange, mawar pink, dan warna biru. Mawar warna biru. Silahkan kalian pilih ya. Gunakan intuisi hati kalian ya. Fokuskan pikiran dan hati dan bayangkan orang yang kalian harapkan dan kalian inginkan. Kemudian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing agar nanti di dalam prediksian ini insya Allah resonate ya. Tetapi perlu mendekankan bahwa ini adalah bersifat fun reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari energi kalian yang tertarik ke dalam tebaran kartu ini. Oke, silakan dipilih 5 detik saja. Oke, siap? Pilih, klik. Ya, itulah yang bicara adalah intuisi hati kalian. Oke ya, kita mulai dari file yang pertama, bunga mawar warna orange. Ya, kita mulai dari file pilihan nomor 1, mawar orange. Ya. Ini diartikan sebagai seseorang yang bergairah, seseorang yang energik, ceria, dan seseorang yang penuh hasrat. Aku taruh di sini ya. Oke. Kemudian kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada Queen of Speed atau Ratu Sekop ya. Ratu Sekop diartikan sebagai seorang wanita berambut sangat gelap ya. Dia seorang penggoda dan tidak bermoral dan janda atau single parents ya. Ya. Kalian berdealing dengan elemen bumi atau tanah yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Pribadi dari bottom of the deck ini adalah dingin dan suka mementingkan diri sendiri. Oke, aku taruh di sini ya. Kemudian untuk di sini aja biar kelihatan kalian ya. Untuk clue-nya ada 66 ya, 66. Di sini diartikan sebagai kartu domino ini ya. Kartu domino ini diartikan sebagai angka yang terbaik dalam set ini, dalam set domino itu ya. Kekuatan yang mencapai keberhasilan dalam kebahagiaan ya. Dalam setiap segi kehidupan. Ini kartu sangat paling baik di antara kartu yang lainnya. Aku taruh di sini ya. Oke, kemudian Mendes akan shuffle untuk pertanyaan, mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan ya. Aku shuffle, kalian boleh perhatikan agar energinya lebih benar-benar memenuhi tebaran kartu ya di sini ya. Mendes akan shuffle, perhatikan ya. Jangan sepandang, biasa aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam
pernikahan ya. Seperti layaknya yang orang harapkan adalah pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam satu pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada Five of Cup. Aku taruh di sini ada Five of Cup. Ada X of Wands. Ya. Oke. Pertama aku ambil. Ada Ten of Swords, kemudian ada Page of Pentacle. Oke. Gak kelihatan ya. Dan kemudian terakhir ada Three of Pentacle. Oke. Oke, aku terangin biar terang. Mari kita ulik bersama. Dimulai dari perasaan dia ya. Bottom of the deck-nya adalah Queen of Spades ya, yang diartikan sebagai seorang penggoda, seorang yang berambut pekat, dan seseorang yang single parents ya, atau single. Di sini juga diartikan ada ini tadi, ini adalah angka yang paling terbaik dalam set domino ya, suatu keberhasilan dalam hubungan maupun dalam keadaan secara keuangan ya kan. Di sini diartikan sebagai suatu keberhasilan dan kebahagiaan dalam setiap segi kehidupan. Oke. Tetapi kita lihat dulu di mana di sini mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan ya? Ada apa gitu? Mari kita ulik. Di sini ada Five of Cup. Ya. Five of Cup diartikan sebagai, jelas nggak sih? Kayaknya blur gitu, yang blur gitu. Kurang terang. Five of Cup diartikan ya 5 cup, artinya adalah jangan deg-degan dong, biasa aja dong. Ya, kecewa ya. Di sini kan diartikan kecewa, dia tuh tertunduk ya, tertunduk ke kekecewaan cinta. Dan di sini ada X of Wands, yaitu suatu rencana ya. Akan ada suatu rencana yang akan dibuat oleh si dia ataupun kalian berdua, tetapi ternyata ada pengkhianatan di sini ya. Terjadi pengkhianatan dalam kehidupan kalian. Walaupun di sini ada of Pentacle ya, Page of Pentacle, yaitu suatu peluang ya. Suatu peluang untuk melangkah kembali untuk menuju ke hubungan kembali ya, sebagai pembuktian. Semua terjadi pengkhianatan karena dihubungkan oleh bottom of the deck adanya penggoda. Penggoda di sini sangat mengganggu hubungan kalian dan merusak hubungan kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan cinta di sini. Ya. Ada pengkhianatan. Ada seseorang di luar yang memasuki di dalam hubungan kalian dan terjadilah pengkhianatan. Ya. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin ada peluang waktu itu. Kalian sempat jeda atau sempat miskomunikasi atau sempat terjadi argumen pendapat di situ ya, perdebatan argumen ya. Disitulah peluang timbul, peluangan terbuka. Ini ada peluang, kemudian masuklah bottom of the deck ya. Di situ orang ketiga yang dengan sengaja datang untuk menggoda ya. Bisa kamu, bisa dia ya. Di sini hanya digambarkan sebagai ratu atau janda. Kalau yang menonton ini adalah maskulin, berarti
kalian, pasangan kalian tergoda oleh duda gitu ya, kan? Oke. Kemudian Mendes akan klarifikasi apa sih kok bisa seperti. Oke, sekarang kita lihat apa penyebabnya dan bagaimana selanjutnya hubungan kalian ya. Di sini apa yang akan terjadi setelah terjadi pengkhianatan ini? Apakah kalian akan berlanjut? Apakah kalian akan bubaran ya? Di sini apakah kamu akan memaafkan atau akan menyudahi hubungan ini? Akan memaafkan dan menyudahi hubungan ini atau akan memaafkan dan melanjutkan hubungan ini ya. Kita lihat ya klarifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon. Oke, terima kasih. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Chariots, ada the Hermits. Oke, aku jeda dulu lagi adzan. Lanjutkan ya untuk menshuffle-nya ya. Tadi harus terjadi karena adanya adzan salat asar ya. Ini Mendes bikin video di jam-jam 3 ya, jadi sempat terjeda, nggak apa-apa. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk yang melaksanakan ibadah sholat asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk shufflean prediksinya. Oke. Di sini ada Nine of Wands. Oke, ada sesuatu di sini. Saya melihat sesuatu di sini. Mana? Oh ya, ini ya. Queen of Wands. Aku lihat lagi ada enggak? Tidak ada ya. Oke. Kita mulai untuk prediksinya ya. Di sini ada the Wheel of Fortunes ya. Fase baru akan dimulai ya. Fase lama kembali bersatu kembali di fase baru ya. Di sini ada the Chariot, kesabaran dan kesabaran dan kerja keras di sini untuk bisa menenangkan diri. Dan the Hermit di sini ya, suatu isolasi diri, menenangkan diri, berdoa mencari kebenaran di sini ya, seorang petawan ya, untuk mencari kebenaran bahwa di sini tadi telah terjadi kesalahan, ada suatu pengkhianatan dari dan kekecewaan cinta ya. Ya mungkin kalian memang jeda dan waktu itu ada peluang untuk seseorang masuk ke hubungan kalian ini. Di saat kalian akan kembali, di saat kalian sudah menemukan pribadi masing-masing untuk menjadikan satu hubungan, ternyata terjadi pengkhianatan. Ada seseorang yang masuk ke dalam hubungan ini. Di sini si dia akan melakukan pembuktian, bisa kamu bisa dia ya, ini bisa vice versa. Oh, masalahnya energi bisa terbolak-balik. Dia ada rencana ya, setelah pengkhianatan ini dia ada rencana untuk membuktikan bahwa sebetulnya kemarin itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan, tapi memang ada penggoda yang bisa masuk dan memang ada peluang dan dia dalam keadaan kosong gitu ya. Jadi dia nggak setia, dia setia ya. Namanya godaan bagaimana sih, kita manusia biasa, tapi tergantung kalian bisa memaafkan atau tidak ya. Kalian bisa memaafkan dan menerima dia atau tidak, atau kamu memaafkan dan untuk berpisah dengan dia. Di sini kartunya berbicara seperti itu ya, karena dia sendiri di sini sudah mencari suatu menenangkan diri, berdoa menuju kepada Tuhan bagaimana sebaiknya hubungan ini. Dia sudah merasa putus asa di sini, putus asa atas kesalahannya dia sendiri, atas kesalahan yang dia lakukan. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang melakukan kesalahan, bisa dia yang bisa melakukan kesalahan. Pokoknya ada peluang kalian pas ada jeda atau ada sedikit miskomunikasi atau lagi ada masalah, ada seseorang yang masuk ke peluang ini, ke hubungan ini, sehingga terjadilah penyesalan di sini, sehingga pada akhirnya dia ingin membuktikan bahwa dia menyesal dan dia akan ingin sekali bersatu kembali di fase baru ini ya. Dia benar-benar waktu itu juga benar-benar kecewa oleh cinta di sini ya. Dia melakukan suatu the hermit, yaitu isolasi diri, menenangkan diri, mencari secara spiritual di sini ya,
mencari pencerahan, karena di sini ada sinaran di dalam hatinya ya, pencerahan ya. Dia juga udah putus asa dengan keadaan seperti ini dia sebenarnya ya. Dan ada Queen of Wands, kan sebenarnya ini terjadi bukan karena sesuai dengan hatinya ya. Begitu datang begitu aja penggoda itu, begitu datang masuk ada peluang, namanya tergoda ya. Tapi dia kemudian sadar, dan kemudian dia ingin membuktikan pembuktian di sini bahwa dia sebetulnya tidak ingin melakukan, karena itu semua tidak sesuai dengan keinginan hatinya gitu. Jadi di sini yang ingin disampaikan oleh kartu ini ada kedua kemungkinan. Kamu memaafkan si dia, atau ini bisa vice versa ya, kamu yang berbuat salah, dia yang harus memaafkan, atau dia yang berbuat salah, kamu yang harus memaafkan. Ada dua pilihan di sini, memaafkan dan menerima kembali dia, atau memaafkan dan menyudahi hubungan ini. Nah, ini tergantung kalian masing-masing berdua itu punya keinginan yang seperti apa, bisa disatukan kembali atau tidak. Nah, sekarang Mendes akan minta saran kepada yang dinamakan gold box ya, gold box-nya Mendes, tetapi sekarang diganti dengan green box. Oke ya, di sini ada saran buat kamu berdua, terutama yang nonton ya. Buat yang nonton, ini bisa vice versa ya, bisa terjadi pada kamu, bisa terjadi sama dia, energinya bisa terbolak-balik ya. Bisa kamu yang hilap, bisa juga dia yang hilap gitu ya. Semua terserah kalian. Ada dua pilihan di sini. Apakah kalian akan memaafkan kemudian melanjutkan hubungan, atau kalian akan memaafkan dan kemudian menyudahi hubungan? Terserah kalian. Kalian yang punya rasa, kalian yang punya harapan, kalian yang punya tujuan, ya kan? Oke. Ini saran dari Goldbex ya. Aku acak-acak. Aduh Gusti. Terlalu banyak dan Mendes kesulitan membacanya. Ya, begini aja ya. 4. Butuh satu lagi. Oke, 2. Terima kasih. Ya, kita buka satu persatu dari pesan sandal lah kan. Kalian ini ibarat sandal, itu kehilangan satu kalau kalian tidak saling memaafkan. Kemarin itu kalian jeda atau miskomunikasi atau kalian berpisah, itu seperti sepasang sandal yang hilang sebelah. Kalaupun diganti dengan sandal yang lebih baik, itu tetap aja selen namanya. Nah, di sini pasangan kamu itu mencari satu pasangannya lagi kemana gitu loh, pasangannya di kemana. Ini saran buat kamu kalau yang menonton ya. Kalau kamu bisa memaafkan, maafkanlah. Namanya juga manusia biasa. Dalam batas ya, tanda kutip, dia memang betul-betul sadar. Maafkan dia. Tapi kalau cuma sadarnya seperti hangat-hangat tai kuku gitu ya, hangat-hangat kuku ya, tai kucing ya, hangat-hangat tai kucing, hangat-hangat tai ayam, ya udah, kalian boleh ambil keputusan. Yang lain, ini juga tergantung kalian. Kalian bisa hidup nggak sendiri tanpa dia gitu. Kalian ini ibaratnya sepasang sandal yang kehilangan sebelah, ya. Tapi terjadi suatu sandungan di sini karena ada seseorang yang masuk ya. 09, ada 09. Apakah kamu lahir di 09 yang menonton? Atau kamu lahir di bulan 9? Atau si dia yang lahir di tanggal 09? Atau lahir di bulan 9? Atau ada apa di tanggal 9 ini? Hanya kalian berdua yang tahu ya. Kemudian ada merah. Wow, merah. Aku suka warna merah. Bagaimana warna merah? Kalian tertarik dengan warna merah? Apakah kalian punya kapelan warna merah? Kata orang warna merah itu membawa hoki. Coba deh kalian beli kaos warna merah 2, satu buat dia, satu buat kamu. Ya, siapa tahu bawa hoki. Nanti kalian bisa bersatu kembali dan menikah. Oke, ya. Kalau kalian cinta buat apa? Kesalahan sedikit itu bisa dimaafkan. Namanya juga manusia. Kecuali memang sudah keterlaluan. Mons, bulan. Bulan diartikan juga sebagai perasaan. Ya. Seorang feminim biasanya berbicara dengan perasaan. Ya. Ya, kalau yang menonton seorang feminim, gunakan perasaanmu. Kalau kamu memang masih sayang sama dia, ya nggak masalah lah berbuat sedikit. Yang penting jangan ulang-ulang lagi. Kalau ngulang-ulang lagi ya udah di-cut aja. Buat apa dipertahankan, ya kan? Kasih dia kesempatan.
gitu ya. Menurut Mendes. Mendes kan pemaaf. Bumi atau perubahan hidup. Nah, namanya juga manusia pasti ada perubahan ya kan. Termasuk kalian kan juga bisa berbuat salah. Ini bisa vice versa loh, bisa kamu yang berbuat salah, bisa dia yang berbuat salah, bisa kamu yang kena godaan ya, bisa juga kamu yang kena godaan atau dia yang kena godaan. Di sini pokoknya terjadi pengkhianatan, dan pengkhianatan itu dihadirkan karena adanya seseorang berambut pekat ya. Oke, aku ambil untuk pesan alam buat kalian yang pilih file nomor 1 ya. Aku ambil pesan alam semesta untuk kalian yang pilih file nomor 1. Di sini ada full of colornya Mendes ya. Aku akan ambil 2 aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku shuffle. Oke, ayo 1 ya. Oh, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk file nomor 1, mohon berikan saran. Oke. Oh, dikasih 3 ya, nggak apa-apa ya. Ini nomor 1, yang ini berarti nomor 2. Oh, ada 4. Oke. Ini masalahnya terlalu rumit kali ya, karena berhubungan dengan pengkhianatan. Kalau udah pengkhianatan itu yang ada itu sakit hati, terluka yang amat dalam. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Ya, boleh kalian menangis di saat bahagia. Jangan menangis di saat menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Jadi harus imbang gitu ya. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak yang Maha Kuasa. Tidak ada manusia yang ingin berbuat salah. Sebetulnya tidak ada manusia yang ingin berbuat salah. Semuanya udah menurut izinnya. Apapun, ibaratnya daun yang jatuh dari pohon tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita, walaupun sudah kering, nggak bakalan jatuh tanpa seizinnya gitu ya. Jadi memaafkan itu wajib ya. Masalah nanti mau balikan apa enggak ya terserah kalian, maafkan dulu ya. Oke Mendes, terima kasih. Jadi hidup itu adalah pilihan. Kalian boleh memilih kan, kata Mendes, kalian boleh memilih memaafkan dan melanjutkan, atau memaafkan kemudian mengakhiri hubungan, menyudahi hubungan karena kamu sudah tidak ingin bersama dia gitu. Jadi untuk pernikahan ya, kalian akan menikah kan, dia sudah minta maaf, dia juga menyesal dengan semuanya itu ya kan. Oke, ini kita bicara tentang pernikahan loh, ya kan, iya. Jadi kalian akan menikah, dia sudah lelah untuk udah mencari kebenaran di sini. Ini biasanya udah statusnya udah tunangan di sini. Ya udah punya komitmen lah, tetap berdoa. Ya. Berdoa. Ibaratnya kalian ini pasang sendal ya. Kalau udah terpisah satu sama lain nggak bisa, walaupun selen nggak enak dipandang, tahu nggak? Walaupun bisa berpasangan dengan sandal yang lain, tapi udah nggak enak lagi dipandang. Makanya ini kalian akan menikah atau tidak di sini, akan bersatu. Tergantung kalian ya. Kalau kalian bisa memaafkan dan menerima dia kembali, ya sampai ke jenjang lebih level atas. Tetapi kalau kalian memang tidak ingin melanjutkan, ya tetap memaafkan saja. Permohonan atau memohon pertolongan kepada Allah, semuanya itu adalah atas izinnya ya. Kembali kita kepada Allah, memohon pertolongannya. Yang dimaksud di sini adalah seperti itu. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Mungkin. Asal ada 2 pilihan, karena hidup itu adalah pilihan. Memaafkan dia dan kembali bersama dia untuk melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih bagus, ke level yang lebih tinggi, atau kalian memaafkan tetapi mengakhiri semua ini, berarti kalian tidak akan menikah gitu ya. Ini readingan khusus orang yang jeda ataupun orang yang udah berhubungan pacaran, tunangan, ya itu di situ ya. Jadi seperti itu pesan dari kartu file nomor 1. Ada godaan, ada pengkhianatan, tetapi kemudian dikembalikan kepada kalian berdua ya. Yang ini bisa vice versa. Jadi kamu mau memaafkan atau tidak, atau memaafkan kembali
memaafkan dan kembali bersatu dalam pernikahan, atau kalian akan memaafkan tetapi untuk menyudahi hubungan ini. Karena apa ya? Mendes serahkan di sini kalian yang punya rasa, punya harapan dan punya tujuan dan punya hati, ya kan? Mendes nggak bisa memutuskan untuk kalian udahlah tinggalin, nggak bisa. Nggak bisa, ini ya udah aku kembalikan ke kamu, tapi pesannya seperti ini. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Iya, mungkin. Ya, kuncinya ada di kamu sendiri. Oke? Terima kasih untuk yang pilih file nomor 1. Semoga resonate ya. Berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai menyakitin pasangan kita. Berhati-hati dalam melakukan tindakan. Jangan sampai melukai hati kita. Yang sudah kita buang dan jadilah sesuatu yang lahir kembali menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Ya kan? Di sini kan ada diartikan. Ya, diartikan sebagai sesuatu angka yang terbaik dalam set ini. Dalam segi kehidupan apapun di sini akan tercapai, tergantung kalian. Ya, ini pesan dari clue-nya ya. Godaan ada, tapi kalian memaafkan. Ya, itu tujuannya ya. Kembali lagi bersama dia, itu harapannya. Karena apapun yang terjadi di sini, di pilihan nomor 1 ini adalah sesuatu keberhasilan dan kebahagiaan dalam segi apapun dalam kehidupan. Jadi tergantung kalian. Kalau ingin bahagia ya memaafkan, saling menyadari bahwa yang kamu lakukan adalah salah. Kemudian aku beri kesempatan, kalau tidak kamu gunakan sebaik-baiknya ya udah cut gitu, ya kan? Oke, terima kasih yang pilih nomor 1, pilihan nomor 1. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Mendes yang baru ya. Oke, salam sejahtera dari Mendes, salam penuh kasih dari Mendes ya. Semangat, God bless you. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjutkan untuk pembacaan kartu yang kedua, di mana di sini diwakili oleh Mawar Pink ya, Mawar Pink romantis. Oke ya, sekarang kita mulai menguliknya, dimulai dari bottom of the deck-nya dan clue-nya ya. Di sini clue-nya ada 9 keriting. 9 keriting adalah diartikan sebagai sebuah romans baru ya, atau pengagum atau prestasi ya. Pribadi dari keriting ini sendiri adalah intuitif, ceria, naluriah, dan sangat ramah ya. Kalian berdealing dengan elemen api ya, atau fire signs ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Juga kalian berdealing dengan elemen air atau water signs, yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, aku taruh di sini ya. Kemudian ada clue-nya ya. Clue-nya adalah 333. 333 di sini diartikan sebagai domino yang meramalkan tentang kehidupan emosional kamu ya. Iri hati, terus putus asa ya. Tetapi untuk masalah keuangan cukup baik. Oke ya, ini clue-nya dan bottom of the deck-nya. Sekarang kita mulai shuffle untuk perasaan dia dan klarifikasinya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu kembali dalam pernikahan ya? Mari kita lihat. Oke, kita shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjukmu ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Perhatikan. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam satu pernikahan?
Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Oke. Ada The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Kemudian ada Ace of Pentacle. Dan ada Page of Pentacle. Oke. Perlu ditekankan, ini adalah hanya bersifat fun reading, jadi bisa resonate bisa atau tidak tergantung dari energi kalian yang tercurah di sini. Ada Ace of Cup, ya, bisa terbolak-balik ya energinya, karena ini adalah general. Ini hanyalah fun readings, hanya suatu prediksi, jadi jangan jadikan suatu patokan atau pedoman dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Ada Two of Cup. Kemudian akan main shuffle sekarang klarifikasinya ya. Untuk klarifikasinya, bismillah. Oke. Ada Six of Swords. Ada tepu. Four of Cup. The Wands, Ace of Wands ya. Dan ada Seven of Wands. Oke. Kita mulai untuk mengulik kartu, pesan-pesan dari kartu tarot ini apakah ya isinya dan pesannya ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Jangan sepaneng ya, biasa aja. Ya. Kenapa kalian begitu sepaneng? Dimulai dari perasaan dia. Ya, di sini ada The Wheel of Fortune. Suatu fase baru akan terjadi dalam hubungan ini. Mungkin kalian udah putus ya. File nomor 2, hello. Atau kalian memang lagi jeda atau bermalas-malasan untuk berkomunikasi ya. Karena di sini ada The Wheel of Fortune, sesuatu yang udah terputus dan akan tersambung kembali. Ya, juga di sini ada Ace of Pentacle, yaitu suatu perencanaan dari suatu hubungan yang tentunya kemarin sempat tidak terjadi ya, karena putus atau karena jeda ya. Kemudian di sini juga ada Page of Pentacle, ya, Page of Pentacle, yaitu suatu peluang ya, suatu peluang untuk menjadi lebih baik tentunya di sini. Dan ada Ace of Cup, yaitu awal dari cinta. Apa kalian masih gebetan? Oh ya, bisa jadi kalian masih gebetan atau pacaran ya, kan dipertemukan gitu ya. Di sini ada Ten of Cup, kemungkinan besar kalian akan menikah ya. Ini untuk perasaan dia pernah memikirkan hal seperti itu untuk menikah dengan kamu ya.
Ini bisa pacaran kalian, bisa gebetan baru ketemu langsung jatuh cinta gitu ya. Atau kalian yang sudah pertunangan, yang sudah menunggu detik-detik proklamasi pernikahan. Bukan proklamasi kemerdekaan, tapi pernikahan yang kalian tunggu-tunggu, atau memang pernikahan yang sempat ya namanya juga manusia ya, pernikahan yang sempat terjeda juga ada kan, ada, dan kemarin akan rujuk kembali karena di sini ada Ten of Cup dan juga ada The Wheel of Fortune ya, sebagai suatu fase baru ya, fase lama yang terhubung kembali menjadi suatu fase baru ya, dimana di sini ada perencanaan, ada peluang, dan ada awal dari cinta. Ini bisa kalian kenalan, bertemu, cocok, nah datanglah cinta, kemudian mau menikah. Ada juga yang kalian memang sudah ngegebet ya, namanya jodoh kan kita nggak tahu ya kan, baru taksir langsung nggak taunya klik nikah gitu, ada aja ya kan. Atau juga kalian yang sudah berpacaran ya, kemarin sempat ada sesuatu yang terjadi gitu ya, terus kemudian kalian bertemu kembali, menyatu kembali ya, kemarin cuman iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng pacaran gitu, nggak taunya ada masalah sedikit, kalian langsung cuman iseng kan, jadi bisa pergi kemana, ternyata dipertemukan kembali tanpa disangka ya. Kemudian di situ ada yang namakan jodoh ya, makanya kalian bersatu ya. Di file nomor 2 ini banyak diartikan ya, ada yang lagi udah pacaran, sempat jeda, atau mungkin sempat putus, atau mungkin sempat kalian ada masalah sedikit salah paham ya, putus, miskomunikasi, kemudian dipertemukan kembali karena adanya Wheel of Fortune, The Wheel of Fortune ya, suatu fase baru karena ternyata kalian saling membutuhkan ya kan. Terus ada perencanaan di antara kalian, nanti kalau kita bersama ya udah direncanakan oleh si dia atau kamu, bisa vice versa ya. Tapi di sini yang pasti pesan dari kartu ini sangat membahagiakan ya, adanya suatu rencana pernikahan ya. Kemudian karena diklarifikasikan di sini dari kesemua ini peristiwa yang disampaikan oleh perasaan si dia ini ya, karena ingin sekali si dia atau kamu mungkin ya untuk melakukan perjalanan hidup, mengawali suatu hidup ya yang baru ya, bersama kamu, atau dia bersama kamu, atau kamu bersama dia ya, setelah sekian lama mempertimbang-timbangkan hubungan kalian ini ya, yang seolah-olah bukan on off, sering terjadi konflik itu terlalu besar ya, sedikit ya kayak orang yang ada sedikit masalah tapi cintanya itu nggak terlalu banget gitu, kadang-kadang masih memikirkan, menimbang-nimbang gitu, tapi ternyata kliknya di sini, kalian berdua itu sama-sama klik gitu, sama-sama saling bisa melengkapi, saling bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, tentunya dalam bentuk kasih gitu ya. Makanya di sini akan dimulai tindakan untuk maju melangkah memperjuangkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan gitu ya. Ya, selamat buat yang pilih file nomor 2. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya kan? Di sini seperti itu. Ceritanya dari apa yang mau disampaikan kartu ini. Untuk file nomor 2 akan terjadi yang dinamakan sebuah romans baru, atau diartikan sebagai perjalanan percintaan baru. Tapi untuk orang yang sama gitu, untuk orang yang sama. Yang kemarin mungkin ya kayak gimana sih, kayak iseng-iseng coba-coba ya kayak minyak kayu putih aja, coba-coba itu kok saling cocok, mendapatkan chemistry, kemudian kalian saling satu sama lain itu saling bisa mengisi
saling sayang, saling cinta ya. Dan kemudian satu misi gitu ya, satu misi, satu prinsip gitu. Oke lah, klik kita menikah gitu. Yang kemarin jeda-jeda juga seperti itu, jedanya nggak lama, jedanya tuh cuman saling menenangkan diri. Ternyata memang kalian itu klik, cocok gitu, satu prinsip, sesuai hati kalian gitu pasangan ini. Ayo kita menikah. Kita Menes akan coba ya, saran apa yang akan diberikan oleh Coolpix Mendes di sini ya, untuk yang pilih file nomor 2 ya. Oke. Aku acak-acak dulu, acak-acak. Kenapa Coolpixnya sekarang seperti ini? Ya, Mendes pilih pakai box aja, Grinch box, agar lebih mudah kalian melihatnya ya. Oke. Ada 1, 2 ya. Pesan untuk yang pilih file nomor 2 untuk hubungan yang 2 ya. 3, 4, 1 lagi ya, 5. Oke, aku ambil 5. Kita buka satu persatu dari pesan dari saran file nomor 2 ya. Di sini ada tangga. Kalian akan menaiki tangga untuk lebih menuju ke atas, yaitu suatu level atas dari suatu hubungan, yaitu pernikahan. Ya, ini pesan buat kamu yang menonton ya. Yang menonton. Perubahan hidup, akan terjadi perubahan hidup karena dari single menjadi ada double ya, menikah ya. Kemudian ada sayangin pasanganmu pasti ya, kalau namanya sudah saling sayang, saling cinta, menikah tetap harus tetap menjadi saling sayang. God bless you. Tuhan merestui dan memberkatimu ya. Kemudian ada janda. Buat yang single parent ya, dapat duda bisa ya kan. Buat kamu yang menonton janda, mungkin kalian akan bersatu dengan pasangan kamu ya. Yang duda juga ya akan bersatu dengan pasangan kamu ya. Ya. Jadi begitu pesan file nomor 2 ya. Akan terjadinya pernikahan tanpa ada suatu konflik besar ya, cuman karena saling masih meragukan kemarin dalam hubungan itu, belum benar-benar klik, jeda, akhirnya ternyata kalian memang satu sama lain saling mendukung, saling mengisi, saling mencintai, dan jeda yang tidak begitu lama itu kalian gunakan untuk berpikir mematangkan suatu hubungan ini gitu ya. Akhirnya terjadilah pernikahan gitu. Oke. Aku ambil pesan dari full of colornya The Ampunya Mendes ya. Di sini akan pesan untuk kalian berdua ya. Oke. Bismillah. Aduh, pesan dari alam ya. Alam semesta buat kalian berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam untuk yang pilih file nomor 2. Pesan alam semesta untuk kalian berdua. Aduh, oke. Oke. Ada 2 ya. Nah, ini yang pertama, kedua ya. Yang aku buka untuk pesannya file nomor 2. Pertemuan ya. Pertemuan awal dari segala itu tentu suatu pertemuan yang dipertemukan oleh alam semesta untuk kalian berdua, baru kalian udah bertemu dengan jodoh ya kan. Syukuri apapun yang diberikan oleh alam semesta untuk kalian, karena semuanya itu udah atas kehendaknya ya.
Kemudian ini ada pesan dari alam semesta. Semua yang terjadi di kehidupan ini adalah atas izinnya. Jangan mengeluh, anggap semua sebagai anugerahnya, ya kan? Apapun yang ada di dunia ini ya, menurut Mendes pribadi ya, dan menurut ajaran orang-orang yang bijaksana itu ya, yang tentunya berilmu agama tinggi. Apapun yang terjadi di dunia ini hanyalah atas kehendaknya. Tidak ada manusia yang bisa merekayasa untuk kekuasaan Gusti Allah. Di situ apa maksudnya gini? Suka, senang ya, duka, sedih atau bencana atau apapun itu bentuknya ya, termasuk jodoh, rezeki, itu memang ada yang mengatur ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita, ya kan? Ya, menurut pokoknya yang kita yakinin lah itu, bahwa semuanya itu ada yang mengatur, ada yang berkuasa atas kita sebagai umatnya gitu. Jadi kita harus patuh dan tidak boleh mengeluh. Semua itu dianggap sebagai suatu anugerah, apapun bentuknya, apapun keadaannya. Itu termasuk pesan dari Mendes dan pesan dari yang menjabarkan semua yang terjadi di kehidupan ini adalah atas izinnya. Ya, oke, untuk yang pilih file nomor 2 sepertinya sudah cukup jelas ya apa yang dimaksud ataupun apa yang disampaikan oleh tebaran kartu tarot untuk perasaan dia. Untuk klarifikasi udah cukup jelas untuk kalian ya. Ya, untuk yang pilih nomor 2 Mendes ucapkan selamat ya. Semoga ini suatu benar-benar suatu kenyataan buat kalian ya. Mendes hanya bisa berdoa buat kalian ya dari sini ya, dari jauh. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan memang seperti ini kan, dan betul-betul terjadi, ya kan? Amin. Oke, akhir kata ya, jangan pernah patah semangat, karena hidup ini biasanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pesan satu lagi ya, Allah itu, Tuhan kita itu tidak akan memberikan apa yang kita minta, tetapi memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, kita doakan, kita sampaikan, ya, kemudian Allah memberikan gitu. Tapi sesuai dengan takaran kebutuhan kita, bukan untuk memberikan apa yang kamu minta, setiap apa yang kamu minta diberikan, itu bukan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian berdoa dan kemudian dikabulkan, itu memang kebutuhan kamu memang seperti itu kan. Tuhan Allah kan maha tahu ya. Jadi ya seperti itu kekuasaan dia, dan kita harus meyakininya. Apapun yang kita harapkan, sandarkan kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pemilik alam semesta ini. Oke? Untuk yang pilih file nomor 2, jangan lupa likes-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe kan tidak bayar ya, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya. Semoga bisa bertemu dengan video-video baru Mendes. Oke, ada kesalahan adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita. Semangat, bye. Masih bersama di channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Kembali Mendes akan melanjutkan pembacaan atau reading untuk pilihan kartu yang nomor 3, file nomor 3 ya, dimana diwakili oleh mawar warna biru ya. Oh, misterius. Oke, di sini kita mulai langsung saja ya, dimulai dari bottom of the decks-nya. Di sini ada 8 hati yang diartikan sebagai suatu kunjungan atau mengunjungi pesta ya, atau mendapatkan undangan keluar, atau bisa juga diartikan sebagai suatu perpisahan. Jangan menangis. Kemudian kalian berdealing dengan elemen api ya, Aries, Leo, dan Sagittarius, juga dengan elemen air yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, kepribadian dari bottom of the deck ini adalah pemalu dan penolong, penolong. Oke, untuk clue-nya di sini ada 65.
65 ya, seorang teman dekat ya yang dermawan. Ya, mungkin karena ya seorang teman yang sangat dermawan, gimana sih? Dermawan itu pasti penuh dengan kasih ya, penuh kasih sayang juga ya. Ya juga suatu tindakan yang baik, atau bisa juga diartikan sebagai kesabaran ya, kesabaran. Ya, suatu tindakan yang baik, suatu kesabaran, dan suatu seseorang yang dermawan gitu, yang akan menemui kalian, akan menjumpai kalian. Oke, sekarang kita shuffle untuk perasaan dia bagaimana ya. Mungkinkah kamu dan dia itu bersatu dalam pernikahan? Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Mari kita shuffle kartunya, kita tebar kartunya bersama-sama. Oke, Menes akan shuffle kartunya, kalian perhatikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini ada the Hangman. Oh. Ada Page of Pentacle. Ada Judgment. Kemudian ada Ace of Cup, pencarian cinta. Ada Nine of Wands, suatu keputusasaan atau kelelahan. Oke, akan kita baca, mari kita ulik apa yang dimaksud dari tebaran kartu ini, pesannya apa ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu? Di situ ada the Hangman. The Hangman. The Hangman atau diartikan sebagai perubahan atau pencarian jati diri. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Ini perasaan dia ya, saat ini dia lagi benar-benar ingin berubah untuk mengetahui siapakah dia itu sesungguhnya, karena dia sendiri tidak tahu siapa dirinya ya. Dia itu siapa gitu. Di sini juga ada Page of Pentacle ya, suatu awal atau peluang dari suatu keinginan ya, suatu keinginan di mana di sini ada Judgment ya, ada Judgment yang diartikan sebagai penyelesaian atau penyembuhan atau penghakiman. Ada apa ini sih? Nomor 3, ada perubahan, ada suatu perubahan, ada suatu peluang untuk memasuki hubungan ini atau penyelesaian untuk hubungan ini, karena ada begitu. Ada pencarian cinta di sini. Karena dia merasa lelah, perasaan si dia itu. Ini mewakili perasaan dia. Dia lelah dengan hubungan ini. Makanya dia ingin melangkah, meninggalkan hubungan ini dan mencari suatu pencarian cinta baru sesuai dengan keinginan dia ya, karena dia sudah merasa lelah dalam hubungan ini. Mungkin kalian sering berdebat, mungkin kalian sering berantem, atau mungkin ini memang hubungan yang toksik gitu, yang tidak bisa membahagiakan hati satu sama lain, yang adanya cuma pertengkaran, saling manipulasi, mungkin di sini seperti itu, sehingga dia tidak ingin kembali untuk hubungan ini dan dia ingin meninggalkan hubungan ini untuk mencarikan pencarian cinta yang baru ya. Di sini ada kelelahan ya, yang di sana ada kelelahan dan kemudian akan membuat suatu penyelesaian. Dia akan mencari jati dirinya sendiri, kemudian dia akan mencari peluang untuk hubungan yang lain dan melakukan penyelesaian untuk hubungan ini ya, akan mencari pencarian yang baru saja gitu.
meninggalkan hubungan ini. Nah, merasa lelah, sangat amat lelah dalam hubungan ini. Mungkin ya kalian saling lebih egoisnya lebih tinggi kalian berdua. Mungkin ya, kalau nggak mungkin di kamu ya, yang selalu tidak jelas. Kenapa dia bilang nggak jelas? Ya bagaimana jelas orang hubungan kalau baik-baik itu nggak bakalan ada salah satu yang meninggalkan. Pasti ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang meninggalkan, bisa dia juga yang meninggalkan. Karena dalam hubungan ini sangat tidak nyaman, ya kan? Merasa kelelahan di sini. Sangat lelah dan putus asa. Ya. Ya, si dia atau bisa juga vice versa, ini bisa kamu ya. Yang mencari suatu perubahan, ya, mencari jati diri kamu, kemudian benar-benar kamu merasa tidak nyaman dalam hubungan ini, atau dia yang benar-benar tidak nyaman dalam hubungan ini, kemudian dia merasa sangat amat ingin menyelesaikan hubungan ini dan ingin mencari cinta yang lain, meninggalkan kelelahan dalam hubungan ini gitu. Coba kita tanya dengan klarifikasinya apa kok sampai segininya parahnya nomor 3 ini, sampai dia merasa lelah dan ingin pergi, dan ada yang namanya penyelesaian ataupun penyembuhan luka ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita cari klarifikasinya. Kita tanya melalui klarifikasinya. Kita tanya apa ada apa. Nyanis merasa ngos-ngosan kalau udah ada masalah seperti ini, suka kebawa aja. Ya, ada apa sih? File nomor 3 seperti ini. Karena sering berantem ya, dan tidak pernah menemukan jalan atau titik temu gitu, atau tidak bisa menemukan suatu mufakat gitu ya. Kalau orang kedua mufakat ya, kalau hubungan ini tidak menemukan titik temu dari permasalahan gitu, apa kemudian jalan keluarnya bagaimana, tidak pernah menemukan, karena lebih banyak meninggikan ego kalian. Atau masalahnya nomor 3 ini terlalu pelik. Masalah apa sih? Ya, ini tidak ada penghalang satupun, cuman merasa lelah saja, merasa terluka di sini. Makanya adanya judgment itu ada suatu penyembuhan, ya, kemudian pengakhiran, ada penyelesaian dari hubungan ini. Kalian mungkin salah satu di antara kalian tuh membuat ya ilfeel dengan kecemburuan yang berlebihan. Biasanya kasus cinta tuh seperti itu, saling cemburu atau saling manipulasi atau tidak sesuai dengan prinsip kalian, ya kan? Dan di sini di level yang nomor 3 ini mungkin ini ya, karena melihat suatu kelelahan dan suatu penyelesaian, kemudian ingin mencari pencarian cinta yang baru. Ini berarti file nomor 3 ini memang kayak masalah yang sangat amat tidak bisa diselesaikan. Mungkin ya ego yang terlalu tinggi, ego yang terlalu melejit, atau suatu salah paham masih bisa diselesaikan. Ya, overthinking biasanya itu memicu hal-hal masalah yang membuat suatu hubungan itu hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Klarifikasi. Mohon diberikan klarifikasi untuk hubungan file nomor 3, pilihan nomor 3. Tadi aku melihat sesuatu di sini. Ini ada The Magician. Ace of Swords. The Tower, kehancuran. Next of Wands, harus lebih berhati-hati.
ada star. Klarifikasinya di sini ada the magician, as of swords, and the tower, dan next of one juga ada the star. Dengan apa dengan kalian ya? File nomor 3. Kalian bisa bersatu cuman kalau ada namanya keajaiban dari Allah, keajaiban dari alam. Kalian bisa dipersatukan. Ya. Tapi di sini ada as also. Salah satu di antara kalian ingin menghancurkan atau bukan ingin menyelesaikan masalah ini ya. Karena masalah ini dianggapnya sudah tidak bisa diperbaiki. Dan si dia pun akan lebih hati-hati nanti dalam keadaan mencari pasangan baru ya. Pencarian dan hati-hati. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Tidak. Di sini di file nomor 3. Salah satu di antara kalian tidak ingin memperbaiki hubungan ini. Salah satu di antara kalian atau kalian berdua ya. Bisa kamu, bisa dia, atau malah justru keputusan kalian berdua untuk menyelesaikan hubungan ini untuk menjadi selesai. Sudah, karena kalian merasa sama-sama lelah. Kalaupun nanti hubungan ini bersatu lagi itu kan ada suatu kewajiban, tidak mungkin. Itu karena dia udah bilang tidak mungkin. Kalian menganggap hubungan ini tidak akan mungkin bersatu karena ada the tower. Dan memang sudah terfikir untuk hancur. Dia akan berhati-hati untuk mencari cinta yang baru. Padahal di sini ya, kalian pikir itu dia adalah penyemangat kamu, dia adalah cahaya hidup kamu. Kemarin. Tapi karena sesuatu yang tidak bisa menyatukan kalian di sini. Mungkin prinsipnya, mungkin overthinking kalian, mungkin salah paham yang begitu besar dan dahsyatnya, atau mungkin karena kalian tidak sesuai dengan prinsip kalian masing-masing. Yang kemarin kalian berangan-angan bahwa kalian satu sama lain itu ada suatu yang harapan, suatu kedamaian, ternyata tidak. Di sini tidak bisa dipersatukan. Yang pasti antara kalian berdua itu salah satunya ada yang sangat egois dan sangat overthinking yang membuat muak gitu. Bisa kamu yang muak, bisa dia yang muak dengan keseharian hubungan ini. Makanya dia merasa sangat amat lelah sekali. Menurut Mendes ya, kalau dalam hubungan itu tidak akan merasa lelah. Kalau kalian bisa saling mengisi, saling melengkapi. Tapi di sini pesan di sini ada salah satu yang merasa sangat keletihan dan putus asa. Bahkan ada penyelesaian, ada pencarian cinta. Dan ada the tower klarifikasinya. Hancur hubungan ini. Bisa diperbaiki lagi enggak, Des? Ada kesempatan kecuali ada magician, sesuatu yang ajaib. Karena di sini diartikan sebagai mustahil untuk bersatu kembali, tetapi kalau ada magician bisa saja ya, karena ada kekuatan dari alam. Di sini ada 4 unsur bersatu di sini. Ada swords, ada cup, ada pentacle, dan ada wands, juga ada naungan simbol malaikat di sini. Ya, berarti nggak bisa menyatu ya, Des ya. Insya Allah kalau memang ada keajaiban bisa, tetapi ini tergantung kuasanya ya. Untuk hubungan file nomor 3, mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Bisa kalau ada keajaiban, tetapi kalau tidak ada keajaiban, hubungan ini udah selesai ya, udah selesai. Dia atau kamu akan mencari pencarian baru, cinta baru, karena memang sudah tidak bisa dipersatukan gitu. Memang sudah tidak bisa dipersatukan. Karena apa? Dari bottom of the deck-nya sendiri di sini ada pesan yang dinamakan tetapi bisa juga perpisahan. Ya, perpisahan. Angka 8 hati itu bisa diartikan juga sebagai perpisahan, bisa juga sebagai kunjungan. Tapi di sini ada the tower, ada 8 cup, ada kelelahan ya.
Ya, jadi adanya di sini pesan nomor 3 ini, file nomor 3 adalah penyelesaian dari suatu hubungan atau perpisahan, ya. Karena memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali. Banyak sesuatu perbedaan, sesuatu yang membuat hubungan memang ini harus ditutup dan menemuin penyelesaian. Ya, karena di sini juga dari keluhnya saja juga sudah berbicara, ya. Ya. Butuh kesabaran untuk hubungan ini. Kalau kamu yakin keajaiban akan datang dan kalian akan bersatu, tapi mungkin ya kemarin kan hubungan sudah begitu seperti diambang kehancuran kan, tidak ada kepercayaan, overthinking, ya, pokoknya seperti itu membuat hubungan ini lelah. Kalaupun bersatu karena adanya keajaiban dan ada perubahan di antara kalian yang menjadi lebih baik, ya. Tapi untuk di sini menurut Mendes adalah hanya menunggu suatu keajaiban. Kita tidak melepaskan dari keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi dari gambaran pesan kartu di sini ini adalah suatu penyelesaian hubungan, suatu kecapaian hubungan dan suatu runtuhnya suatu hubungan, ya. Oke, ya, jangan menangis yang pilih nomor 3, ya. Anggap saja ini adalah suatu pembelajaran buat kamu, ya, buat yang ngalamin, ya. Jangan terlalu benar-benar jangan terlalu jadi putus asa gitu, ya. Masih ada kesempatan yang lain untuk bersama yang lain, ya. Jangan stuck di jalan setelah ini terus kalian berhenti. Trauma, tidak ada kata trauma dalam suatu hubungan itu. Tergantung kalian mengelola hati aja. Kalau kalian menyikapi hubungan ini yang file nomor 3 ini adalah dengan pribadi yang lebih dewasa, bahwa sesuatu itu bisa saja terjadi, ya kan. Namanya juga dinamika kehidupan, ya kan. Ada perpisahan, ada perjumpaan, ada perpisahan, ya kan. Ada suka, ada duka, ataupun ada awal, ada akhir, kayak gitu-gitu, ya. Oke, yang pilih file nomor 3, semoga saja, ya, ini kalian bisa menjadi pembelajaran, ya. Sekarang aku mau tebar untuk saran buat file nomor 3. Saran apa buat kalian, ya. Aku mau kocok, mau acak, ya. Apa pesannya? 1, 2. Buat yang nggak ngalamin file nomor 3 tapi kok pilih file nomor 3, anggap saja sebagai pembelajaran, ya. Kalau kalian atau teman kalian menemui masalah seperti ini, ya, kalian harus bisa menghibur, beritahu kalau hubungan itu tidak cuma suatu titik, tapi masih ada titik-titik lain yang bisa kita datangin. Di sini ada sarannya, ya, untuk file nomor 3. Ada pernikahan. Ya, kalau ada keajaiban, kan dari tadi sini dari kasih tahu, kalau ada keajaiban pasti akan terjadi pernikahan. Kalian harus berubah, satu sama lain harus berubah menjadi lebih baik, tidak seperti kemarin, ya. Kemudian ada angka 19. Apakah kalian akan ada rencana menikah di tanggal 19 tapi gagal karena sesuatu hal, atau kamu atau dia lahir di tanggal 19, atau kalian dipertemukan di tanggal 19 kemarin waktu awal-awal pertama. Ada angka 16, juga ada angka 16 di sini. Apa tanggal lahir kalian tanggal 16 atau dengan ada apa di tanggal 16 ini, ya. Di angka 16, ya. Lingkaran hitam, ya. Kalian dalam suatu lingkaran hitam. Energi negatif ada di hubungan ini, sehingga kalian harus memutuskan untuk adanya pencarian cinta baru dan adanya penyelesaian dalam hubungan ini,
ikuti intuisi hati kamu, jangan pernah putus asa. Masih banyak titik-titik yang kalian bisa dapatkan, misalkan tidak hanya pada suatu hubungan satu kali ini saja. Tetap optimis, tetap jadilah pribadi yang bijak ya dalam menyikapi suatu hubungan ya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kekal ya. Kemudian Mendes akan mengambil untuk file untuk full colornya of the punya Mendes. Di sini akan ada berisi berupa saran atau pesan alam semesta buat hubungan file nomor 3. Sorry, suaranya udah keliang-keliang. Ini udah tepat jam 3 malam. Jam 3 malam lebih. Hampir mendekati subuh. Pesan alam buat file nomor 3. Apa pesan alam untuk file nomor 3? Tidak ada yang mau jatuh. Tidak ada yang mau jatuh. Oke. Kenapa nomor 3? Oke. Satu-satu. Oke. Nggak mau jatuh dia. Kenapa begini susah ya, kan? Nomor 3 ya. Oke, terima kasih. Pilihan pesan nomor pertama ya. Ya Allah. Mana? Jangan marah ya. Ya udah. Jangan marah. Pesan alam buat kamu. Terima sebagai anugerah ya. Enggak ada pesan sama sekali. Alam pun berpesan ya, kamu tidak boleh marah, menerima kenyataan pada pilihan file nomor 3. Kalau kalian yang mengalamin, minta petunjuknya agar diberikan kekuatan ya, dan diberikan yang terbaik. Mungkin bisa saja kalau kalian nggak dipersatukan dalam pernikahan ini, memang kalian bukan pasangan yang baik. Maksudnya gini, dia tidak baik buat kamu atau kamu tidak baik buat dia. Nanti ada lagi yang akan dihadirkan oleh alam semesta atau Tuhan Yang Maha Kuasa buat kamu yang lebih dari dia gitu ya. Jadi jangan marah, pesan alam begitu ya. Mendes mah gampang ngomong. Iya, Mendes memang gampang ngomong, tapi ini memang harus Mendes sampaikan. Kesabaran yang kalian butuhkan, ketabahan yang kalian butuhkan, dan yang pasti adalah keyakinan sama Yang Maha Kuasa bahwa ini adalah hal yang terbaik buat kalian. Ada sesuatu di balik semua ini, yaitu kebaikan untuk kamu gitu ya. Positive thinking aja sama Yang Maha Kuasa, karena semuanya kita sandarkan pada Yang Maha Kuasa.
bukan disandarkan pada keinginan kita, tidak boleh disandarkan kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan. Sesuatu yang disandarkan kepada manusia tidak selalu membahagiakan, tetapi pasti akan mengecewakan. Tapi kalau sesuatu yang kita sandarkan kepada yang maha punya, hidup, insya Allah kemungkinan besar untuk dijamah dan dikabulkan dan dijabah doa kita. Ya, oke, terima kasih yang pilih file nomor 3. Ya, jangan berputus asa, tetap semangat. Ada hari esok lebih ceria. Oke. Terima kasih ya yang pilih file nomor 3. Jangan lupa subscribe Alex-nya, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke ya. Di sini Mendes akan membuka nanti kesempatan buat kalian yang ingin curhat-curhat, tetapi tidak ada, kadang-kadang tidak diangkat gitu ya, atau tidak full respon gitu, karena saking banyaknya yang pada pengen curhat ya. Nanti untuk chat pertama atau telepon pertama ya, yang akan Mendes berikan waktu curhat lebih dari 1 jam ya. Untuk file mungkinkah, untuk judul mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan ya, dibuka kesempatan 1 jam buat kalian sahabatku semua di telepon yang pertama saja. Yang menelpon Mendes pertama kali akan diberikan kesempatan untuk curhat selama 1 jam ya. Untuk yang phone ya udah Mendes respon gitu, terus berjam-jam, kemudian telepon lagi, masih berjam-jam lagi telepon lagi. Untuk saat ini bukan dibatasin, tetapi Mendes akan memilih seseorang yang pertama kali dari kalian yang menelpon Mendes pertama kali, dimulai dari jam 7 pagi ya, jam 7 pagi besok hari tanggal 19 Agustus 19 Agustus 2020, dimulai dari jam 7 pagi. Siapa yang pertama kali nelpon di jam-jam itu, dia diberikan kesempatan 1 jam ya. Kalau yang lain cukup chat, kalau ada kepentingan pengen curhat, itu pun ada durasinya ya, karena ada yang kecewa nggak kesampaian bisa curhat sama Mendes. Ada yang bilang kok aku nggak pernah diangkat teleponnya, atau Mendes online tapi kok curhatan aku nggak direspon. Maaf ya, saking banyaknya dan Mendes tangannya cuma 2. Jadi kadang ada yang kerespon, kadang yang ada yang enggak. Tapi untuk mulai tanggal 19 Agustus ya, mulai pagi nanti ya, diberikan kesempatan 1 jam untuk curhat ya. Pokoknya udah pertama kali mulai kering langsung Mendes angkat, silahkan kalian curhat selama 1 jam. Apapun masalahnya nanti kita cari solusi bersama ya. Untuk yang chat boleh tetap chat, tapi untuk yang telepon melalui lewat call dimulai dari 19 Agustus ini ada kesempatan kalian 1 jam bersama Mendes ya. Untuk yang telepon yang kemarin udah telepon lagi, telepon, kasihan yang lain nggak kebagian waktu ya kan. Kadang ada yang keangkat, kadang ada yang sama sekali nggak diangkat ya. Sehari kalian boleh telepon setengah jam saja, jangan sampai 4 jam Mendes standby. Nggak keberatan sih, cuman yang lainnya nggak kebagian waktu ya, mohon maaf ya. Oke, yang pilih file nomor 3, tetap semangat kalian ya, kembali ke tema awal, yaitu mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan ya. Tetap semangat, Tuhan selalu menyertai kamu, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu semua ya. Diperlukan kekuatan hati, batin, dan fisik di sini. Jangan terfokus hanya 1 orang,
kecuali udah menikah, bagusnya satu orang. Atau memang kalian memang udah minimum satu orang, boleh. Tapi kalau lagi masa pacaran, masa apa, ya udah, kalau selesai memang kalian bukan berjodoh ya. Jangankan untuk yang sudah lagi pacaran, yang menikah aja kadang-kadang ada masalah ya kan, ada kelelahan. Oke ya, terima kasih. Like-nya ditunggu, subscribe-nya ditunggu, terutama komennya ditunggu ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Oke, bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.